warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru malam kedua ya, atau malam ketiga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Wa Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin jamaah Isya, Tarawih dan Witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada malam yang berbahagia ini, di saat kita sebentar datang berjamaah Isya, Tarawih dan Musalla Witir sebentar nanti, kita sadar bahwa semua ini dapat terjadi karena Allah yang menghendaki kita dapat menunaikan segala ibadah pada malam hari ini. Kita sadar karena Allah Subhanahu wa taala beri kita semua kesehatan, betul? Ya, kita semua dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan. Setuju? Ada kesehatan, ada kesempatan, ada kekuatan, dan terutama ada sesuatu yang sangat menancap kuat di dalam nurani kita, di hati kita, yakni iman ke Islam yang begitu kokoh. Ada orang yang sehat, ada orang yang kuat, ada orang yang punya kesempatan, tetapi karena nikmat Islam dalam dadanya itu lemah, pasti dia tidak hadir pada malam hari ini, ya kan? Ada orang yang mungkin agak sedikit sehat, tidak terlalu sehat benar. Ada orang yang mungkin menuju ke tempat ini dalam keadaan yang dipakai, ya, atau menggunakan alat-alat bantu lainnya. Tapi dia masih datang untuk berjamaah di tempat ini. Itu disebabkan karena ada Islam yang kuat dalam hatinya, ada keberimanan yang sejati dalam hatinya, yang kemudian dapat mendorong menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Ibu bapak, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu semua, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Boleh jadi kesyukuran ibu bapak jamaah sekalian pada tahun kemarin di Ramadan yang lalu kemudian dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan apresiasi yang begitu hebat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa kemudian berjumpa lagi di Ramadan saat ini. Ya kan? Ada orang yang mungkin pada waktu yang lalu, saat dimana Allah beri dia kesehatan, kesempatan, kekuatan, tetapi tidak bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah pada waktu itu, boleh jadi pada malam hari ini tidak ada lagi di tempat itu. Kenapa? Mungkin tidak punya ruang dan waktu lagi. Apakah dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dahulu? Atau mungkin karena dia mendapatkan sesuatu halangan yang abadi sehingga tidak lagi bisa beribadah seperti itu. Segala apa yang telah Allah karuniakan kepada kita sekalian, alias tak bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan ditambahkan nikmat itu. Mungkin saja, ya mungkin la tataharraka syai'un illa bi'iznillah. Tidak bergerak sesuatu itu kalau tidak dengan izin Allah. Mungkin saja kita telah ditakdirkan untuk meninggal pada sebelum Ramadan ini. Karena Allah ada catatan khusus. Oh ternyata si Tuhan
si Aminah, si Ahmad, si Fatmawati pada tahun yang lalu bersyukur kepada Allah. Panjangkan lagi umurnya sehingga bisa bertemu dengan Ramadan kali. Itu karena Allah. Tetapi kalau kita tidak bersyukur pada malam ini, pada tahun yang lalu kita bersyukur, belum tentu kita bisa bertemu dengan ini. Paling kalau saya tanya kepada ibu bapak jamaah sekalian, masih mau bertemu dengan Ramadan yang akan datang? Masih mau? Mau. Pasti jawabannya semua masih mau. Masih kepingin bertemu dengan tamu yang agung ini, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika amal ibadah kita diterima di bulan suci Ramadan ini. Usia kita dipanjangkan 82 tahun dalam kehidupan ini. Subhanallah. Ya kan? Makanya orang selalu memburu bisa bertemu dengan Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan yang berikut. Kita selalu berharap untuk demikian. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan seperti pada malam hari ini, pada bulan kali ini, sudah pada tentu kita punya harapan. Apa harapan kita semua? Mungkin pada Ramadan yang lalu Allah telah berfirman bahwa diperintahkannya berpuasa itu kan untuk menjadikan semua kita semakin dekat dengan Allah. Gitu kan? Menjadi orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saat puasa yang lalu belum dapat membentuk diri kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, kesempatan kali ini kita berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga, sekuat usaha dan niat kita untuk bisa menjadi orang yang mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu bapak jamaah sekalian, kita bertanya, bagaimana supaya kita bisa memenuhi perintah puasa ini, menjalankan ibadah di dalamnya, lalu kemudian kita bisa menjadi orang yang sesungguh-sungguhnya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan ada lagi bagi orang yang bertakwa hidupnya susah, hidupnya sulit, hidupnya susah, tidak akan pernah ada. Kenapa? Orang yang telah pandai bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa diberikan dia dalam hidup yang baik. Dia tidak akan pernah mendapatkan kesulitan dalam kehidupannya. Dengan Allah, orang yang yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertakwa tidak pernah akan berkata dalam kehidupan dunia ini susah, selalu dia gampang dalam kehidupan ini. Kenapa? Setiap dia menemukan suatu masalah, ada problem dalam kehidupannya. Apakah problem dalam kehidupan pribadi, problem dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bertetangga, bernegara. Tapi karena dia terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah terus beri dia jalan keluar dari segala kesulitan. Tidak hanya sampai itu. Kalau kita dipandang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan pernah berkata, Bapak Ibu sekalian, kita ini orang susah. Nah, Allah akan terus mencukupkan kita dalam berbagai aspek kehidupan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu antara lain, Allah akan cukupkan segala keperluan hidup kita di saat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang-orang yang seperti ibu dan bapak sekalian, yang insyaallah Ramadan kali ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan terus dicukupkan oleh Allah. Tidak ada kata di situ, tidak ada kata susah, karena Allah akan terus memenuhi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Hai orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Orang yang beriman yang disebut oleh ayat ini adalah mereka dengan ikhlas, dengan penuh keridhaan, dengan penuh kesungguhan hati, dengan penuh istiqomah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan keimanan itu ridho menjalankan segala perintah Allah di sepanjang bulan suci Ramadan. Artinya apa? Puasa yang akan menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah ketika ibadah puasa itu dibangun atas dasar iman yang kokoh, ya, iman yang kuat. Jadi kita berpuasa ini bukan karena semata-mata tiba bulan suci Ramadan kita berpuasa, tidak. Orang tiba bulan suci Ramadan karena imannya yang kuat terpanggil untuk menjalankan puasa dalamnya. Iman seperti apa? Iman yang dapat memicu dia, iman yang dapat memacu dia, iman yang dapat mendorong dia, menjadikan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma
taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman, karena keyakinannya, karena kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan perhitungan syar'i yang begitu matang, dengan mengikuti syariat aturan lain kaidah yang dilakukan dalam Islam, kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak sekalian, mungkin sebelum puasa ada mulut kita yang tidak terjaga, sempat mengeluarkan kata-kata yang oleh orang lain tidak sedap dengar. Mungkin kita pernah berjanji sesuatu yang tidak pernah kita tepati. Sebelum puasa kan kemarin banyak yang berjanji kan, tapi tidak bisa ditepati mungkin, ya kan? Banyak yang mendengar, tetapi yang didengar mungkin hal-hal yang maksiat. Banyak yang dilihat, tetapi yang dilihat mungkin hal-hal yang dapat merusak keimanannya. Ya, begitu. Lalu 3 bulan suci Ramadan, kita lakukan puasa dengan penuh keimanan yang sungguh-sungguh. Maka segala kesalahan pada waktu sebelum kita menjaga ibadah Ramadan, Allah Subhanahu wa taala ampunkan oleh dihapus. Ada istri yang mungkin sempat durhaka kepada suami, ada suami yang mungkin sempat berkhianat istri, ada anak-anak yang durhaka kepada orang tua sebelum Ramadan. Hari ini kita mumpung baru hari kedua di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, Allah kasih kesempatan. Lakukan puasa ini dengan seiman-imannya, sesungguh-sungguh iman. Karena hanya dengan iman yang sungguh-sungguh, insya Allah dapat diampunkan segala salah dan dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada ayat sebenarnya, ayyaman ma'dudat. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin wa iddatun min ayyamin ukhra. Dan terlihat ya, kalau Bapak Ibu sekalian, di bulan suci Ramadan ini ada hari puasa yang kita tinggalkan dengan mungkin sakit, atau mungkin dari dalam tugas yang pada saat ini dibenarkan untuk tidak berpuasa. Jangan lupa, itu dalam syariat itu dijawab, dibalas pada hari-hari yang lain. Tapi tidak sekedar itu juga, tidak hanya saya itu apa. Ayat ini mengandung makna ini. Setelah kita diberikan puasa dengan iman, maka taat syariat. Ya, mulai dari fajar kita mulai puasa imsak. Dari fajar itu bukan sampai jam 12. Jadi bapak-bapak, ibu dan biasa kejadian biasa ada belajar untuk anak-anak, ya. Yang puasa hari ini, itu sebenarnya pelajaran yang ini. Ya, dan juga ada puasa sampai jam 12 siang. Nanti sampai nenek, itu dengan dulu saya waktu saat ini, ayo pernah ajarkan puasa sampai jam 12. Oleh apa? Ya, puasa itu mati usia muda lain. Terbit fajar sampai yang terbenamnya matahari. Kalau ada yang bertanya tentangku, maka jawab, aku hidup pagi ini, aku bisa dekat dengan mereka. Manfaatkan Ramadan ini. Ibu bapak sekalian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang belum merasa cukup dan hidupnya, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang merasa sakit-sakit fisik dan sebagainya, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan dari rahmat Allah terbuka sejak hari pertama sampai dengan terbenamnya hari Ramadan pada saat yang datang. Tidak dibagi-bagi lagi. Semua pun Ramadan itu penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah kesempatan terbuka. Mudah-mudahan Bapak jamaah sekalian, lewat Ramadan kali ini betul-betul kita menjadi orang-orang yang terbimbing oleh Allah yang hidayahnya dan menjadilah kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Sampai di situ kita ibu bapak sekalian, di akhir yaumil akhir nanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Allah begitu indah. Woi, selamat damai kita semua masuk ke surga Allah dengan tenang dan terang, kita tinggal di dalamnya. Nasrullah wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.